Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Stefania Pramudia. Di sini saya akan menjelaskan tentang jual beli. Pengertian jual beli dalam bahasa Arab disebut juga dengan al-bai'u, al-tijarah atau al-mubadalah, dan dalam istilah juga dapat disebut dengan tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan atau menukar sesuatu dengan sesuatu, atau dapat disimpulkan dengan menukar barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Dan penjelasan berikut, pada dasarnya aktivitas jual beli adalah kegiatan ekonomi yang diperbolehkan hukumnya berdasarkan kitabullah dan sunnah rasulnya serta ijma dari seluruh umat muslim. Dari pandangan ijma, jual beli halal hukumnya sebagai salah satu bentuk mendapatkan rizki yang halal dan diberkahi. Jual beli dalam hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu halal dan haram. Menjadi halal apabila terjadi keridhaan di antara kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli, dan dapat menjadi haram apabila ada sebab-sebab yang menjadikannya haram. Penyebab haramnya dapat dikelompokkan sebagai berikut. Haram terkait dengan akad ada dua macam, yaitu barang melanggar syariah, dan contoh misalnya kita membeli miras atau homer. Mengapa menjadi haram? Karena sifat homer adalah dilarang oleh syariah, atau juga menjadi haram karena dari barang yang kita beli ada unsur yang dilarang oleh agama. Akad melanggar syariah contohnya adalah melakukan jual beli dengan mengandung unsur riba dan goror atau ketidakpastian dalam transaksi. Haram terkait dengan hal di luar akad ada dua macam, yaitu doroh dan mutlak. Contohnya menjual barang titipan orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut, melanggar larangan agama. Contohnya menjual apapun itu ketika azan atau sholat Jumat, meskipun barangnya tidak haram, akan tetapi karena waktunya dilarang menjadi haram. Adapun rukun dalam melakukan jual beli sebagai penegak layaknya sholat, apabila tidak ada rukunnya maka tidak sah dan telah disetujui oleh para ulama. Ada 3 perkara yang menjadi rukun jual beli. Adanya penjual dan pembeli yang memenuhi syarat, yaitu berakal, baligh, tidak harus muslim. Adanya akad, tidak boleh bertentangan, sigot madi, tidak butuh saksi. Adanya barang atau jasa yang diperjualbelikan suci, punya manfaat, dimiliki oleh penjualnya, bisa diserahkan, harus diketahui keadaannya. Adapun pembagian alat tukar dan barang sebagai berikut. Mutlak, barang dengan hutang. Jual beli seperti normalnya, salam atau hutang dengan barang. Barang yang diserahkan secara tertunda namun uangnya telah diserahkan secara tunai, syaraf uang dengan uang, penukaran uang dengan mata uang asing, muqayyadah, barang dengan barang. Contohnya adalah barter yang biasa dilakukan pada zaman dahulu. Ada juga penetapan harga yang dibagi menjadi 3, musawamah, tidak disebutkan modal. Yang kedua, amanah, disebutkan modalnya. Ketiga, muzayyadah, sistem lelang barang yang dihasilkan harga yang lebih tinggi berdasarkan waktu serah terima, tunai, pembayaran dan penyerahan bersamaan. Pembayaran lebih dahulu dan penyerahan yang ditunda. Kredit, pembayaran yang ditunda dan barang diserahkan terlebih dahulu. Hutang dengan hutang, pembayaran dan penyerahan barang sama-sama ditunda. Jual beli dapat menjadi nafis dan mauquf atau akad dapat dibedakan sudah putus ataukah masih menggantung. Hal ini didasarkan putusan dari para jumhur ulama menjadi nafis atau sudah diputuskan 100%, sehingga tidak perlu pertimbangan lainnya. Dan akad akan menjadi mauquf atau menggantung dikarenakan beberapa hal, yaitu anak kecil dikarenakan belum cukup umurnya dan belum mengetahui tentang harta, tidak sempurna akalnya, orang sakit menjelang kematiannya.
Orang yang menggadaikan harta, seseorang yang hartanya tergadaikan bisa saja menjual hartanya. Akan tetapi, sah atau tidaknya tergantung pihak yang menerima gadainya. Apakah ia mengizinkan atau tidak? Karena itu tergantung harta bersama atau harta orang lain. Sekian pencapaian hasil lesung saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.